Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang ibadah yang sama sekali tidak boleh kita tinggalkan, tetapi sebagian besar kaum muslimin dengan begitu mudah meremehkan ibadah ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan. Orang tua renta yang sakit boleh tidak berpuasa, diganti dengan bayar fidyah. Tetapi ibadah solat dalam kondisi apapun, sakit pun tidak boleh ditinggalkan. Dalam kaidah fikih, ketika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Duduk tidak mampu dengan berbaring. Berbaring tidak mampu dengan isyarat. Isyarat tidak mampu maka disolatkan. Ini menunjukkan perkara solat sangat penting. Dalam kondisi apapun yang namanya solat tidak boleh ditinggalkan. Karena jamaah sekalian, solat adalah sarana komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa la 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Fa idza qala arrahmanir rahim qala Allahu athna 'alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wal 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini wal 'abdi ma sa'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman, aku
membagi solat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wal 'abdi ma sa'ala, Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, Allah menjawab, Allah berfirman, inilah untuk diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta sang hamba kepada Allah, senang berkomunikasi langsung kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dijamin syurga, dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senang berkomunikasi kepada Allah, bangun sepertiga malam. Sampai-sampai istrinya bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin syurga? Dosamu sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Kau begitu semangat bangun sepertiga malam. Apa jawaban Rasulullah SAW? Aku ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka jamaah sekalian, bentuk cinta sang hamba kepada Allah, bertakwa kepada Allah, senang berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Mungkinkah dikatakan cinta bertakwa kepada Allah kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali itu cinta yang dusta? Cinta yang dusta. Mungkinkah dikatakan cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ketika berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali itu cinta yang dusta? Yang namanya cinta senang berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, sebuah hadis sebutkan yang sebagian banyak ditinggalkan kaum muslimin, yaitu salat subuh berjamaah ke masjid. Padahal hadis sangat jelas mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wa isya'i wa ya'lamuna ma fi ma'latahuma walau habwa, muttafaqun alaih. Kita melihat seluruh masjid-masjid yang ada di Belitung, ketika sholat subuh jauh dari keramaian, jauh dari banyaknya jamaah. Padahal hadis ini sangat jelas jamaah sekalian. Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wa isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Wal ya'lamuna ma fi ma'latahuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Bukti kemunafikan sang hamba kepada Allah ketika dia berat bangun subuh kesiangan, bahkan tidak subuh, itu bentuk kemunafikan sang hamba kepada Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, perbanyak istighfar kepada Allah, karena dosa-dosa itu yang menghalangi taat kepada Allah. Karena dosa banyak maksiat menghalangi susah taat kepada Allah, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita ini banyak dosa, banyak salah,
kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Tirmizi. Setiap bani Adam banyak dosa. Sebaik-baik yang berusaha beristighfar kepada Allah. Insya-Allah dengan kita istighfar kepada Allah akan memudahkan langkah kita untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.